Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali lagi pada kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka pembinaan kesadaran bela negara yang merupakan kegiatan hasil kerjasama antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Saat ini kita sudah masuk pada materi pertemuan ke-10, yaitu membangun model. Pada pertemuan 10 ini terdapat 2 submateri yang akan dibahas, yaitu Bayesian atau juga dikenal dengan teorema Bayes dan decision tree. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Sutresnawati, saya merupakan dosen Universitas Gunadarma. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, saya akan sedikit mengulang terkait dengan tahapan yang perlu dilakukan dalam membangun model. Seperti yang kita ketahui dalam ilmu data science, data merupakan komponen utama yang diperlukan dalam membangun model. Data yang ada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu data training dan data testing. Data training merupakan data yang akan digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai. Mungkin teman-teman sekalian sudah banyak mendengar atau bahkan mungkin mengenal algoritma-algoritma yang ada di mesin learning, seperti misalnya regresi linier, kemudian neural network, atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teorema Bayes dan juga decision tree. Selanjutnya, untuk data testing ini akan dipakai untuk melakukan pengujian, di mana di sini kita akan mengetahui performa model yang didapat pada tahapan testing. Dari model yang dibuat, kemudian bisa menghasilkan suatu prediksi. Untuk teorema Bayes sendiri merupakan salah satu algoritma atau metode yang digunakan untuk melakukan prediksi. Sekarang kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu teorema Bayesian. Teorema Bayesian atau dikenal juga dengan teorema Bayes atau juga orang menyingkatnya dengan Bayesian merupakan metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik. Teorema Bayes ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Bayesian ini dalam data science dikategorikan termasuk ke dalam kategori reasoning, ya, yang artinya kita membutuhkan informasi atau data-data yang sebelumnya. Teorema Bayes juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti aturan Bayes atau hukum Bayes. Teorema Bayes membantu menentukan probabilitas suatu peristiwa dengan pengetahuan acak. Teorema Bayes ini merupakan suatu teorema yang menemukan probabilitas suatu peristiwa yang terjadi dengan memberikan probabilitas peristiwa lain yang telah terjadi. Secara matematis, teorema Bayes dituliskan seperti persamaan yang ada di sisi kanan, ya, di mana ketika kita ingin melakukan perhitungan probabilitas terjadinya suatu kejadian A dengan bukti terjadinya B, itu dapat dihitung dengan melakukan perkalian antara probabilitas B atau peluang terjadinya B dengan bukti A dikalikan dengan peluang terjadinya A. Hasil kali kedua peluang tersebut atau dua probabilitas tersebut kemudian dibagi dengan peluang terjadinya B.
Teorema bias digunakan dalam machine learning untuk memprediksi kelas secara tepat dan akurat. Dan teorema bias ini merupakan sebuah konsep penting yang perlu kita ketahui. Teorema bias atau bernama metode Bayesian ini digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat dalam aplikasi machine learning yang mencakup tugas-tugas klasifikasi. Di sini saya memiliki satu data, yaitu data sebelumnya, apakah seseorang akan bermain golf atau tidak, itu berdasarkan dinilai berdasarkan 4 hal. Yang pertama, kita akan lihat outlook-nya, temperaturnya, humidity-nya, dan wind-nya. Pada tabel ini kita lihat terdapat ada 14 data, di mana kita sebut di sini tabel ini dengan matriks, ya. Matriks fitur berisi semua vektor dataset, di mana setiap vektor terdiri dari nilai fitur. Jadi outlook, temperatur, humidity, wind, kita sebut di sini adalah fitur. Fitur-fitur yang nantinya bisa melakukan prediksi apakah seseorang akan bermain golf atau tidak. Ya, fiturnya adalah outlook, temperatur, humidity, dan wind. Sementara terdapat vektor respon yang berisi nilai variabel dependent, yaitu variabel yang merupakan hasil prediksi atau luarannya untuk setiap baris matriks fitur. Dan pada dataset yang ada di sebelah kiri ini, variabel dependentnya adalah play golf. Kita akan lihat dari data yang pertama. Ternyata seseorang tidak bermain golf ketika outlook-nya rainy, temperaturnya hot, humidity-nya high, dan wind-nya false atau no wind atau tidak ada anginnya. Kalau kita lihat di data yang ketiga, ya, ketika outlook-nya overcast, kemudian temperaturnya hot, humidity-nya high, wind-nya false, ternyata menghasilkan luaran yang berbeda dari sebelumnya, yaitu seseorang bisa melakukan atau bisa bermain golf. Jadi dari 4 data, dari 4 fitur yang ada, yaitu outlook, temperatur, humidity, wind, terdapat 3 fitur yang sebetulnya nilainya sama, yaitu pada fitur temperatur, humidity, dan wind. Sama-sama hot, sama-sama high, sama-sama false. Tapi ketika outlook-nya berbeda, bisa jadi menghasilkan hasil luaran yang berbeda juga. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan perhitungan peluang atau probabilitas dari setiap fitur yang ada, dari setiap nilai fitur yang ada. Jadi kalau kita lihat pada tabel di sebelah kiri merupakan hasil perhitungan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu nilai X1 terhadap YJ untuk XI di X dan YJ di Y secara manual pada tabel yang ada di sebelah kiri. Ya, misalnya di sini peluang bermain golf jika suhunya dingin. Ya, sekarang kita fokus pada suhunya dingin. Kita akan kembali pada tabel sebelumnya. Suhu dingin. Oke. Cool, 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 cool. Ya, kita lihat di sini ada 4 data cool, tuh 2, 3, 4. Ya, betul. Kemudian kita lihat nilai iya-nya. Oke. Sekarang kita lihat. Cool dengan kondisi bermain golfnya adalah iya. Dari 4 data cool, kita akan hitung berapa jumlah nilai play golf dengan hasil iya. Nah, di sini cool yes 1,
cool yes 2, cool yes 3. Berarti terdapat 3 data yes untuk temperatur cool. Oke, kita simpan dulu angka 3-nya. Lalu angka 9-nya ini dari mana? Angka 9-nya adalah kita hitung jumlah yes dari play goal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, contoh selanjutnya. Kita akan mencoba mencari probabilitas nilai PY yang telah dihitung pada tabel yang ada di sini, yaitu di mana nilai dari bermain golfnya sama dengan ya. Tadi kita sudah hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per 14. Kenapa per 14? Karena jumlah datanya ada 14. Baik, kita akan coba lagi dengan contoh yang berbeda. Sebagai contoh, humidity. Kita akan lihat humidity di sini yang nilai fiturnya adalah high dan play golfnya adalah yes. High, humidity high ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 data high. Tapi poin di sini adalah kita perlu informasi humidity high dan nilai play golfnya adalah yes. Maka kita lihat high yes 1, high yes 2, kemudian high yes 3. Ternyata ada data play golf yes ketika humidity-nya high 3. Jumlah kemudian no. Kita lihat high no 1, high no 2. Oke. Kemudian high no 3, high no 4. Jadi data dengan luaran play golf no ketika humidity-nya high adalah 4. Kemudian kita akan hitung peluangnya. Gimana cara menghitung peluangnya? Adalah berapa kali terjadinya ya dengan kondisi humidity yang high. Oh, ternyata 3. Dan berapa banyak jumlah yes? Yaitu jumlahnya adalah 9. Maka peluangnya adalah 3/9. Sementara untuk terjadinya no, peluang terjadinya no adalah terjadi 4 kali dari total 5 no yang terjadi dari 14 data yang ada. Nah, dari sini kita akan hitung satu persatu untuk setiap nilai fiturnya. Ya, jadi sunny berapa, overcast berapa, rainy, dan ini dilihat berdasarkan nilai yang didapat pada play golf juga. Jadi dibandingkan kita lihat peluang terjadinya ketika apakah dia akan bermain golf atau tidak. Oke, semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Nah, kemudian dari data yang sudah ada, kita akan lihat akan hitung nilai probabilitas bermain golf. Ya, dimana di sini nilai yes today dan dihitung ya nilainya adalah sunny outlook. Kemudian sebagai contoh di sini sunny outlook, kemudian temperaturnya hot dan humidity-nya normal, kemudian wind-nya no. Dan selanjutnya kita akan bagi dengan probabilitas kejadian hari ini. Ya, begitu seterusnya sehingga kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Berapa banyak kemungkinan yang akan terjadi untuk bermain golf pada data sebelumnya, yaitu ternyata 9/14. Kalau no ternyata 5/14.
Nah, dari tadi data yang ada kemudian dihitung sehingga di sini didapatkan nilai probabilitas iya untuk data hari ini, untuk data today, yaitu senilai 0,0141. Sementara probabilitas kejadian no itu adalah 0,068. Nah, di sini sebetulnya ketika kita hitung nilai probabilitas yang yes dengan probabilitas yang no, itu dihitung, dijumlahkan, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Dari data yang ada, kemudian dilakukan perhitungan kembali ya dengan menghitung 0,068 dibagi 0,0141 ditambah 0,0068 sama dengan 0,33. Dan untuk probabilitas yes itu 0,67. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa dari hasil perhitungan nilai peluang atau nilai probabilitas yes terhadap terjadinya kegiatan today itu nilainya lebih besar daripada peluang terjadinya no pada kondisi yang ada. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa prediksi bahwa golf akan dimainkan adalah iya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik dari Bayesian. Dalam pengaplikasiannya, teorema Bayes ini salah satunya adalah dengan naive Bayes, yaitu algoritma naive Bayes, di mana pengaplikasian dari naive Bayes ini digunakan apabila datanya real time, itu bisa digunakan untuk melakukan prediksi, multi-class kemudian prediksi, dan teks biasanya untuk digunakan klasifikasi, dan juga recommendation system. Di sini kita ketahui bahwa dalam naive Bayes yang merupakan algoritma dari metode teorema Bayes ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, metode ini bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif dan tidak memerlukan jumlah data yang banyak, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Jadi apabila kita mau melakukan data untuk melakukan prediksi ya, dengan data yang terbatas, naive Bayes menjadi salah satu alternatif metode atau algoritma yang digunakan untuk melakukan prediksi. Dan dalam implementasinya pun, naive Bayes yang merupakan implementasi dari teorema Bayes ini, jika digunakan dalam bahasa pemrograman, code yang dibangun ini cukup sederhana dan bisa digunakan untuk melakukan proses klasifikasi masalah biner ataupun multi-class. Namun, dari banyaknya kelebihan yang ada pada naive Bayes pun memiliki kekurangan, di mana naive Bayes classifier ini benar-benar merupakan algoritma klasifikasi dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi nilai numerik kontinu, dan biasanya sering bersifat bias. Dan untuk pengaplikasiannya pun, kasus-kasus yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan naive Bayes ini kasusnya juga terbatas. Baik, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan submateri teorema Bayes ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.